Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai ayat 29. Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai ayat 29 sesuai dengan bacaan harian Gereja Toraja. Hari ini Senin 28 Februari 2022. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan, mendasari apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan hari ini. Roh Kudus kiranya menyertai kami, menuntun kami di dalam memahami firman-Mu pada saat ini, sehingga lewat tuntunan Roh Kudus kami memahami firman-Mu dan kami digerakkan untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Keluaran pasal 35 ayat 4 sampai ayat 29 berbunyi, persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci dan untuk kebaktian di dalamnya. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras, dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atas kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mezbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mezbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya, dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin, meterai, dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus,
bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan, dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Amin firman-Nya. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Persembahan bagi Tuhan. Persembahan bagi Tuhan. Memberi kepada Tuhan adalah kerinduan setiap orang percaya kepadanya, yang kemudian pemberian tersebut dipahami sebagai persembahan kepada Tuhan. Musa menyampaikan firman yang diperintahkan Tuhan kepada umatnya untuk membangun kemah suci. Setiap umat Israel terdorong hatinya membawa segala apa yang diperlukan untuk pembangunan kemah suci. Tercatat dalam firman Tuhan yang kita baca di sini bahwa masing-masing orang memberikan sesuai dengan apa yang ada padanya, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang terdorong hatinya memberikan persembahan bagi Tuhan. Ayat 22 sampai dengan ayat 23 bacaan ini. Bahkan dikatakan bahwa pemimpin-pemimpin pun datang memberikan persembahan kepada Tuhan untuk pembangunan kemah suci. Dalam bacaan ini kita bisa lihat di ayat 27. Bukan hanya berupa benda atau barang yang diberikan oleh umat Israel kepada Tuhan sebagai persembahan, tetapi setiap keahlian, setiap kemampuan diberikan sebagai persembahan bagi Tuhan. Ayat 25 dan ayat 26. Kita melihat dalam bacaan ini bahwa tidak ada batasan-batasan dalam memberikan persembahan bagi Tuhan untuk pembangunan kemah suci. Setiap orang membawa kepada Tuhan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. 2 Korintus pasal 8 ayat 12 mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pembacaan ini pun juga mau menegaskan kepada pembacanya atau pendengarnya bahwa memberi kepada Tuhan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya. Kita melihat dalam bacaan ini dan kita mendengar lewat bacaan ini bahwa setiap orang memberikan apa yang ada pada dirinya untuk pembangunan kemah suci. Umat Tuhan bersatu hati untuk membangun kemah suci. Baik masyarakat maupun pemimpin, semua bersatu untuk pembangunan kemah suci. Pembangunan kemah suci tentu akan dipakai untuk beribadah kepada Tuhan.
Persembahan umat bagi Tuhan mau menegaskan agar setiap orang memberikan apa yang ada pada dirinya sesuai kemampuannya sebagai persembahan kepada Tuhan, dan tentu dipahami sebagai ungkapan syukur atas kehidupan, atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Terlebih kepada kehidupan kita semua pada saat ini, tentu kita memahami bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus yang Tuhan anugerahkan kepada kita adalah anugerah terbesar yang Tuhan nyatakan bagi manusia. Karena itu berpedoman dari persembahan umat Israel kepada Tuhan untuk pembangunan kemah suci, kita belajar untuk juga memberikan persembahan bagi Tuhan sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Tentu bukan hanya soal harta, bukan hanya soal benda, tetapi juga pengetahuan, tetapi juga soal hati, tetapi juga soal apapun yang ada pada diri kita, kedudukan atau keturunan. Mari kita mempersembahkan bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Sehingga dapatlah kita memahami bahwa persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan tubuh kita. Mari dalam seluruh kehidupan kita, kita memberikan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Tuhan memberikan bagi kita, mari kita juga memberikan kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur atas pemeliharaan, atas keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Kami baru saja belajar tentang firman-Mu, bagaimana umat Israel memberikan persembahan bagi Tuhan sesuai kemampuan, sesuai dengan apa yang ada pada diri mereka, sesuai keahlian mereka. Kiranya kami juga dimampukan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur atas anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini Tuhan, terima kasih untuk keselamatan daripada-Mu. Bapa kekasih jiwa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya menuntun kami dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa untuk situasi dunia pada saat ini ya Tuhan. Kiranya kedamaian daripada-Mu Tuhan anugerahkan bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara kami. Kiranya pemeliharaan-Mu juga senantiasa dialami oleh pemerintah kami dan boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Sesungguhnya kami berserah hanya kepada-Mu saja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang berserah kepada-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.